Saat ini dunia dibagi menjadi dua sisi yang saling bertolak belakang, kehidupan indah di lepas pantai dan kehidupan yang serba kekurangan di area kumuh. Adegan berikut menampilkan 3 tokoh pendiri area lepas pantai atau offshore. Bagi siapapun yang ingin tinggal di sini, mereka harus mengikuti proses seleksi 3%. Michelle dan Joanna, dua gadis yang saat ini menjalani skema kehidupan berbeda. Michelle hidup enak di offshore, sementara Joanna hidup di lingkungan kumuh setelah dirinya memutuskan untuk keluar dari proses seleksi 3%. Dari perangkat media komunikasi, terdengar suara Ezekiel yang mengabarkan proses seleksi 3% ke 105 akan segera dibuka. Bagi semua warga yang telah menginjak usia 20 tahun, dipersilahkan untuk mendaftar agar bisa keluar dari garis kemiskinan dan hidup bahagia di area lepas pantai. Fokus sejenak ke Joanna kira-kira sekitar 6 bulan yang lalu setelah Joanna memutuskan untuk keluar dari proses. Gadis berusia 20 tahun ini nekat mendatangi base camp pemberontak. Tujuannya sederhana, yaitu mencari kubu untuk menghancurkan sistem proses. Joanna sudah muak dengan proses, mengalahkan Ezekiel dan kawan-kawan tidak mungkin dilakukan seorang diri. Joanna tertangkap dan dikurung, lalu dihujani gas air mata. Joanna diinterogasi oleh kepala pemberontak. Pria tersebut awalnya menduga kalau Joanna adalah mata-mata Iz, namun setelah diyakinkan, kepala pemberontak akhirnya percaya pada Joanna dan berencana merekrutnya sebagai anggota. Menjadi anggota pemberontak tidak semudah yang dibayangkan. Modal jujur dan setia tidaklah cukup. Joanna bersama satu orang gadis harus menjalani tes atau menjalankan tugas yang diberikan. Tugas ini tidak begitu sulit, namun harus ekstra hati-hati. Joanna disuruh mengambil lendir dari kulit katak beracun, lalu kemudian diekstraksi menjadi serbuk dan dikemas ke dalam kapsul. Saat proses dilakukan, gadis yang bersama Joanna tergelincir dan hampir jatuh ke dalam sarang katak. Nyawanya di ujung tanduk. Gadis tersebut berteriak minta tolong, namun sama sekali tidak digubris oleh Joanna. Emma. Silas, itulah nama pria kepala pemberontak. Ia kembali ke base camp dan mengabarkan kalau Joanna lulus tes. Misi pertama Joanna adalah mencari lokasi panti asuhan. Urusan baca peta bukan perkara sulit bagi Joanna. Ia dan Silas langsung menuju ke tempat yang dimaksud. Setibanya di sana dan ternyata benar, gambar di petunjuk sama persis seperti yang ada di tempat ini. Surat yang dicari berhasil ditemukan. Sebagai informasi, surat yang ditemukan ini menjadi petunjuk untuk menghentikan proses 3% yang ke-105. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang aksi Joanna dan para pemberontak, mari lihat sejenak ke area lepas pantai. Dari pemandangannya saja sudah dapat dirasakan kalau kehidupan di sini jauh lebih nyaman dibandingkan dengan lokasi Joanna barusan. Tampak Michelle yang sedang berjalan sendirian mencari tempat yang nyaman untuk menyantap makanannya. Tidak sengaja Michelle berpapasan dengan Raphael. Pemuda itu mengajaknya untuk duduk dan makan bersama. Ajakan tersebut ditolak. Sepertinya saat ini Michelle sedang ingin menikmati waktu menyendiri. Momen ini membuat Michelle terlempar ke masa 1 tahun yang lalu, di mana pada saat itu dirinya baru saja lulus proses 3% yang ke-104. Ia dihampiri oleh 2 orang petugas, lalu dibawa ke gedung pusat pemulihan dan perawatan. Singkat cerita, keesokan paginya Michelle bangun dari tidur, lalu muncul Ezekiel mendatangi kamarnya. Michelle memohon kepada Iz agar diizinkan untuk bertemu dengan saudara laki-lakinya. Sekedar mengingatkan, Michelle dulunya adalah salah satu anggota pemberontak, kemudian agar bisa hidup nyaman, motivasi terbesarnya ikut proses 3% adalah ingin bertemu dengan saudaranya yang sudah lama hilang.
Kembali ke masa sekarang, Eze bersama para petinggi proses 3% sedang mengadakan rapat terkait pembatasan ruang gerak Michelle dan rencana proses ke-105. Di tempat lain, Michelle kini sudah diizinkan bertemu dengan saudaranya, Andre, di ruang tahanan. Perlu diketahui, Andre ditahan karena kasus pembunuhan, dan ini adalah kasus pembunuhan pertama yang terjadi di area lepas pantai. Michelle merasa sedih melihat kondisi Andre yang tampak seperti penderita gangguan jiwa. Eze masuk ke ruang tahanan dan bicara dengan Michelle. Segara garis besar, Michelle minta kepada Eze agar petinggi proses itu mau membebaskan saudaranya. Karena menurut Michelle, penahanan Andre tidak memiliki cukup bukti apakah saudaranya bersalah atau tidak. Permintaan tersebut akan dipertimbangkan oleh Eze, tapi dengan satu syarat. Michelle diminta untuk membuat satu rintangan untuk proses yang ke-105. Setelah membahas proses tersebut, Eze menyapa Alain. Kini nasib mantan pegawainya itu sangat memprihatinkan pasca pencucian otak. Semua ingatannya sirna, bahkan Alain sendiri kesulitan mengingat nama Ezekiel. Tidak mau menunda, Michelle langsung membuat wahana menggunakan droid canggih yang ada di tangannya. Saat sedang asik berkreasi, Michelle didatangi oleh Raphael. Ia buru-buru menyembunyikan droidnya. Sepertinya Michelle tidak ingin Raphael tahu kalau ia ditunjuk oleh Eze sebagai salah satu desainer materi tes. Tak lama setelah itu, Michelle meninggalkan Raph dan pergi menemui Eze. Kemudian droid tersebut diserahkan. 6 hari sebelum proses ke-105 dibuka, Joanna dan Silas bersiap masuk ke rumah Gerson, pimpinan organisasi masyarakat. Joanna dan Silas ingin mencuri bahan peledak yang disimpan di rumah Gerson berdasarkan clue yang didapat sebelumnya. Pada saat sedang melancarkan aksi, Joanna ditangkap. Meski demikian, ia terbilang beruntung karena berhasil melarikan diri. Rancangan yang dibuat oleh Michelle dalam sekejap langsung dibangun oleh Eze. Michelle takjub melihatnya. Eze menyuruh Michelle menguji coba labirin tersebut. Beberapa trik penting dijabarkan oleh Eze agar Michelle bisa keluar dari labirin. Salah satunya menggunakan algoritma Tremox. Ironis memang, Michelle yang mendesain tapi dia sendiri tidak bisa keluar dari sana. Eze memanfaatkan situasi ini untuk menginterogasi Michelle. Katakan dengan jujur, kau berada di pihak siapa? Kami atau pemberontak? Tanya Eze. Michelle memberikan jawaban tegas bahwa dirinya sekarang sudah 100% berada di pihak Eze. Setelah itu, sesi tes kali ini dianggap selesai dan Michelle diminta oleh Eze untuk bersiap ke tes yang berikutnya. Lepas dari cengkeraman, belum tentu bisa keluar dari markas Gerson. Kini Joanna sedang sibuk mencari cara agar bisa kabur. Silas yang punya firasat buruk tentang Joanna, rupanya sedari tadi sudah masuk ke dalam dan berencana menyelamatkan rekannya tersebut. Singkat cerita, setelah menghindari beberapa tembakan, bahan peledak berhasil dicuri dan Joanna Silas sukses melarikan diri. Sial, aksi Joanna dan Silas tadi malam sudah diketahui oleh para petinggi proses. Marcella terlibat adu mulut dengan Eze di hadapan para petinggi. Menurutnya, Eze tidak tegas dalam memberi sanksi kepada peserta yang terafiliasi dengan pemberontak. Selain itu, Marcella juga meminta semua tentara ditugaskan untuk berjaga di seluruh wilayah kumuh agar situasi menjadi aman. Di kawasan kumuh atau Inlander, Silas dan Joanna kembali ke markas mereka. Sambil mengobati luka di punggung Joanna, Silas menyusun strategi teror. Rencananya, ketika nanti Eze melakukan pidato pembukaan proses ke-105, disitulah peledak diaktifkan. Harapannya agar teror ini memberi dampak krusial dan proses pun bubar. Michelle bersama dengan beberapa orang lainnya bersiap pergi ke gedung tempat proses ke-105 digelar. Ia juga berpamitan dengan Raphael. Perjalanan dari tepi pantai ke gedung tempat seleksi 3% menggunakan kapal selam. Di dalam kapal, Eze yang sedang duduk sendiri memanggil Michelle untuk menghadap. Kemudian, Eze menunjukkan rekaman CCTV tentang aksi Joanna tadi malam. Tugas Michelle kali ini sangat berat. Ia diminta untuk memulihkan kontak dengan Joanna dan para pemberontak, lalu mengagalkan aksi teror mereka. Michelle menolak tegas permintaan Eze tersebut, alasannya ogah mati konyol. Mendengar penolakan tersebut, Eze langsung berikan pilihan, ingat, saudaramu ada di tanganku. Lakukan perintahku atau kau akan kehilangan Andre untuk selamanya. Sungguh, ini bukan pilihan mudah bagi Michelle.
Rafael sedang melakukan latihan sebagai anggota tentara. Ia tidak sungguhan melainkan menggunakan instrumen canggih semacam VR. Misi dalam latihan pertempuran ini gagal. Sepertinya pemuda ini tidak berbakat dalam dunia kemiliteran. Marcella yang bertugas sebagai tim penguji merasa kecewa dengan aksi Raf. Pasalnya, saat ini organisasi proses sedang membutuhkan banyak pasukan tentara sebagai tim pengaman untuk acara proses yang ke-105 nanti. Dengan raut wajah kecewa, Rafael keluar dari gedung pelatihan. Kemudian mendadak ia teringat momen hari pertama berada di offshore atau area lepas pantai. Rafael bertukar sapa dengan Michelle. Dari dialog, sepertinya semangat pemberontak mereka masih ada. Bahkan mereka berdua punya rencana untuk menghancurkan tempat ini. Tak lama kemudian, Michelle dibawa oleh petugas dan Rafael tinggal sendiri. Di sela-sela aktivitasnya sebagai penghuni baru, Raf coba merakit radio komunikasi agar bisa melakukan kontak dengan pemberontak di inland. Kesulitan beradaptasi cukup dirasakan oleh Raf. Bahkan dirinya sempat memeriksakan diri ke dokter. Raf bertanya kepada dokter wanita tersebut di mana Michelle sekarang berada. Setelah dicari tahu lewat GPS komputer, informasi pun didapat. Michelle sekarang berada di pusat rehabilitasi, lalu Raf pun segera ke sana. Singkat cerita, Raf bertemu dengan Michelle. Ia mulai mengeluhkan kesulitan dalam membuat radio komunikasi. Michelle menegaskan kepada Raf agar tidak membicarakan hal-hal yang berbau pemberontak karena ia tidak mau menimbulkan masalah baru. Di inland, ada sepasang muda-mudi yang minta bantuan kepada Fernando untuk mengajari mereka tentang materi ujian proses. Bagi yang mungkin sudah lupa, Fernando adalah peserta proses ke-104 yang mengundurkan diri. Di tempat lain, ada Joanna dan Silas yang terlibat perselisihan dalam mengatur rencana aksi teror. Menurut versi Joanna, ia mau peledak diaktifkan sebelum acara pembukaan agar tidak ada warga yang menjadi korban. Sedangkan menurut Silas, cara tersebut tidak ampuh, karena jika gedung diledakkan sebelum acara, maka tidak akan berdampak apapun. Pihak offshore bisa membangun kembali gedung tersebut dan proses 3% ke 105 akan tetap digelar. Selain menghancurkan gedung, target utama Silas adalah Eze. Silas sangat ingin melihat Eze luka parah. Mari lihat sejenak ke kisah kehidupan Rafael. Suatu hari, semua anggota proses sedang menikmati pesta akhir pekan di pantai. Secara keseluruhan, Raf bertemu dengan dokter yang dulu pernah memeriksa kesehatannya. Dokter tersebut bernama Elisa. Tak dapat dipungkiri, ada crush di antara mereka. Setelah menghabiskan malam bersama, mata Rafael tertuju ke alat pemanggang roti. Pas begitu Elisa meninggalkan rumah karena harus bertengkar, Raf langsung membongkar alat pemanggang roti tersebut dan mengambil komponen elektronik yang ada di dalamnya. Lalu kemudian komponen tersebut dirakit ke radio miliknya. Kini radio komunitas miliknya sudah bisa digunakan. Sekarang Fernando sudah benar-benar menjadi mentor. Temannya yang bernama Gloria diuji tes tahap pertama, yaitu interview. Setelah diberikan beberapa tips and trick, menurut simulasi ini Gloria lulus. Pagi harinya, Rafael coba melakukan kontak ke inlander lewat radio miliknya. Tiba-tiba Elisa bangun dan memergoki. Pemuda itu beralasan kalau dia sangat rindu dengan keluarganya di inlander. Itulah alasan mengapa radio ini dibuat, supaya bisa berkomunikasi lancar. Elisa tidak marah, melainkan hanya merasa cemas, sebab di sekitar kini terdapat mesin pelacak. Jika sinyal radio ini ditangkap oleh petugas, maka tamatlah riwayatnya. Mendengar hal tersebut, Rafael pun mulai merasa takut dan kemudian bertanya kepada Elisa, "Apakah kau akan memberitahu petugas tentang ini?" "Tidak," jawab Elisa, dan Raf pun merasa lega. Di hari yang sama, Raf kembali menemui Marcella yang mengikuti tes militer. Alasannya kali ini berbeda dari sebelumnya. Raf ingin ikut tes ini agar bisa menjaga Elisa saat kekasihnya itu bertugas nanti di gedung proses 3%. Fernando melanjutkan simulasi kedua, yaitu kerja kelompok menggunakan kertas. Semua calon peserta menunjukkan keterampilan mereka dalam mengerjakan tugas. Ada salah satu dari calon peserta yang berbuat curang, dan Gloria langsung mengajukan protes. Fernando berkata, "Kau tidak lulus, Gloria." Pengumuman tersebut membuat Gloria semakin meradang. Kemudian Fernando menjelaskan bermain curang tidak akan dieliminasi dari proses 3% sebab para petinggi di sana punya nilai unik tersendiri dalam menilai peserta. Barang siapa paling cerdik, maka itulah yang keluar sebagai pemenang.
Ujian militer dimulai, kali ini Raf tampak begitu lincah dalam menangkap musuh. Saking lincahnya, Marcella dibuat kagum dengan aksi Raf ini hanya menggunakan strategi sederhana, penjahat berhasil dibekuk dan Raf pun dinyatakan lulus. Meio para capturar o alvo. Rafael, o que você tá fazendo? Pode arrumar as malas. Latihan selesai, Raf pulang dan melihat rumah Elis hancur berantakan. Ditambah lagi radio miliknya sudah tidak ada di sana. Tak lama kemudian petugas datang dan membawa Raf. Pemuda itu dibawa ke area pantai untuk diinterogasi. Hebat, mental Rafael sungguh di atas rata-rata. Dia sama sekali tidak membocorkan apapun terkait pemberontak. Selain itu, dengan keras Raf menyuarakan bahwa pimpinannya saat ini hanyalah Marcella dan ia akan selamanya mengabdi kepada tuannya. Karena petugas sudah kehabisan cara, Elisa dimunculkan lalu diancam akan ditembak. Raf tidak tahu lagi harus berkata apa dan Elisa akhirnya ditembak. Peristiwa ini benar-benar sangat menyakitkan hati Rafael, sekaligus membuatnya sedih. Tiba-tiba Raf terbangun, rupanya kejadian barusan tidaklah nyata, melainkan hanya sebuah ilusi VR dan itu adalah bagian dari tes yang dibuat oleh Marcella. Sekali lagi, karena telah berhasil melewati ujian ini, Raf dinyatakan lulus sempurna dan resmi diangkat jadi petugas keamanan. Joanna mendatangi kediaman Fernando dan meminta bantuan kepada lelaki tersebut, "Bantu aku untuk menghancurkan proses. Waktu kita tidak banyak, hanya tersisa 5 hari, ujar Joanna. Fernando merasa bingung antara harus diam atau ikut bertindak. Konflik batin yang dialami Fernando sampai terbawa ke dalam mimpi. Malam harinya, Fernando bermimpi sedang berada di gedung proses, lalu Fernando memberikan peledak ke tangan Gloria. Di detik-detik terakhir sebelum meledak, Fernando berteriak dengan keras, hingga membuatnya terbangun dari tidur. Di gedung proses 3%, Eze mengajak Michelle ke ruang tahanan. Di sana ada salah seorang petinggi pemberontak yang ditahan. Michelle cukup terkejut melihat kondisi pria tua tersebut. Kemudian setelah dari sana, Eze kembali mengingatkan Michelle agar segera memulihkan kontak dengan para pemberontak di inland. Tak ada pilihan, Michelle mantap melakukannya. Ia langsung meminta seperangkat radio mini kepada Eze agar bisa menghubungi kawanan pemberontak. Begitu radio didapat, Michelle langsung memanggil nama-nama pemberontak yang ada di inland, termasuk nama Fernando. Lagi-lagi, Rafael menghampiri Michelle. Gadis itu seolah tidak mau rencananya diketahui. Ia pun langsung menyembunyikan radio miliknya. Pendaftaran proses 3% ke 105 resmi dibuka. Perlu digarisbawahi, ini baru pendaftarannya saja, bukan acaranya. Semua warga berbondong-bondong menuju ke tenda registrasi. Gloria juga pergi ke sana dan ada Fernando yang setia menemani. Suasana ini mengingatkan Fernando dengan kenangan pada saat mendaftarkan diri sebagai peserta proses 104. Ia sempat berselisih paham dengan ayahnya dan beberapa teman. Kenangan itu membuat Fernando terpaku sejenak sampai Gloria menyadarkannya. Akhirnya Gloria dan Fernando masuk ke tenda registrasi. Elisa bertugas sebagai panitia pendaftaran. Kesalahan teknis terjadi pada saat Elisa memeriksa data milik Gloria. Profil teman masa kecil Fernando itu tidak dikenali dan Gloria panik bukan main. Setelah di cross-check ulang, barulah data Gloria terbaca oleh sistem dan pendaftarannya pun berhasil. Baru beberapa langkah dari tenda pendaftaran, Fernando bicara serius dengan Gloria. Pemuda itu mengatakan, "Gloria, dengarkan aku. Kau harus membatalkan rencanamu bergabung ke proses karena sebentar lagi para pemberontak akan meledakkan tempat itu." Gloria menatap sinis lalu berkata, "Ancaman seperti itu hampir setiap tahun aku dengar, namun tidak pernah terjadi. Sekarang apapun yang terjadi, jangan halangi aku untuk mendaftar." Dengan raut wajah kesal campur sedih, Gloria meninggalkan Fernando. Panggilan radio Michelle sebelumnya berhasil ditangkap Silas. Kemudian pria itu mengumpulkan semua anggota lalu mengundi nama mereka. Hasilnya nama Natalia yang muncul, artinya gadis itu akan bertugas menaruh peledak di gedung proses. Dengan kata lain, ia akan dikorbankan.
Joanna yang mendengar keputusan tersebut sontak menyuarakan ketidaksetujuannya. Menurutnya, mengorbankan anggota bukanlah solusi yang cerdas. Silas memang tertantang, kemudian melemparkan pertanyaan, "Lalu, apa ide cerdas yang kau punya?" Joanna tidak bisa menjawab dan hanya diam 1000 bahasa. Jadwal penugasan sudah terbit dan Rafael ditugaskan di dalam gedung. Karena ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, Raf pergi menemui Marcella, minta agar posisinya ditukar dengan petugas lain. Mendengar hal itu, Marcella menolak permintaan Raf. Mau tidak mau, suka tidak suka, Rafael wajib menjalankan tugas sesuai jadwal dan posisi penugasan. Penolakan tersebut tidak membuat Raf kehabisan akal. Di locker room, Raf sengaja memasukkan obat pencahar ke minuman agar rekannya tersebut sakit dan posisinya bisa diambil. Fernando melakukan kontak dengan Gloria via radio. Tidak ada kata lain yang terucap dari bibirnya selain permohonan maaf. Tampaknya Fernando punya perasaan lain kepada Gloria, dan itu tentu saja lebih dari sekedar teman. Tiba-tiba Joanna masuk ke kamar Fernando. Kemudian pemuda itu menjabarkan ide brilian yang ia punya, berupa antisipasi agar warga tidak jadi korban ledakan. Karena tak mau aksi teror memakan korban jiwa, Fernando berhasil meretas sistem proses. Rencananya, nama-nama peserta akan dihapus. Dengan begitu, para pemberontak bisa leluasa meledakkan area gedung tanpa ada warga yang tersisa selain para petinggi proses. Michelle saat ini sedang berada di ruang kerja Eze. Sekarang sudah waktunya ia berangkat ke Inlander. Sebelum Michelle pergi, Eze memasang alat penyadap canggih di telinga gadis ini agar semua percakapannya bisa didengar selama bertugas nanti. Eze juga memberikan cairan anti ledak, dan yang terakhir, sebelum Michelle keluar ruangan, Eze menyuruhnya melakukan sebuah kebiasaan lama, mencelupkan wajah ke wastafel. Rencana Rafael 100% berhasil. Sekarang ia bertugas di luar gedung. Ketika sedang bicara dengan Alice, secara kebetulan Raf melihat Michelle berjalan dengan mode penyamaran. Tanpa pikir panjang, Raf langsung mengikuti Michelle. Sebelum aksi memata-matai ini berjalan lebih jauh, Raf harus merusak kamera di helmnya. Caranya pun cukup cerdik. Raf membuat keadaan seolah-olah diserang oleh pemberontak pada saat sedang buang air kecil. Joanna menyerahkan rekaman panggilan video dari Michelle kepada Fernando. Saat didengarkan, Fernando masih hafal betul dengan suara ini, kemudian langsung berkata, "Ini suara Michelle." Tafsiran dari isi rekaman tersebut adalah kode etik koordinat. Fernando langsung mengambil peta lalu mencari titik temu yang dimaksud oleh Michelle, dan hasilnya pun ketemu. Fernando yang terkoneksi dengan Joanna via radio bersiap untuk pergi ke lokasi yang telah ditentukan oleh Michelle. Sebelum bergerak, Gloria melihat Fernando bersama Joanna. Gloria kecewa karena ternyata teman masa kecilnya terafiliasi dengan para pemberontak. Gloria memutuskan untuk menyudahi hubungan pertemanan dengan Fernando. Putus atau terus, bagi Fernando sama saja, ia tetap akan menjalankan misi ini serapi mungkin. Dalam perjalanannya ke titik temu, Fernando nyaris ditangkap petugas. Untungnya, alasan Fernando sebagai pemuda gereja cukup ampuh dalam mengelabui petugas. Singkat cerita, Fernando berhasil bertemu dengan Michelle dan masalah lain pun timbul dalam kubu pemberontak. Rencana Silas dan Joanna saling bertentangan, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Ivana. Akibatnya, dari lantai atas rumah, Silas menembakkan peluru ke arah Michelle dan Fernando. Silas tidak peduli siapapun orangnya yang sebelumnya mengirim pesan suara via video akan ditembak. Silas menganggap siapapun anggota pemberontak yang sudah lulus proses 3%, pasti mereka sudah tidak seloyal dulu, dan bisa jadi sudah berubah jadi pengkhianat. Joanna mengabarkan masalah ini ke Fernando via radio agar pria itu bisa segera meninggalkan lokasi. Rafael sedari tadi membuntuti gerak-gerik Michelle. Akhirnya langkah kaki membuatnya ke tempat persembunyian Joanna dan Ivana. Rafael cukup terkejut melihat dua gadis tersebut. Ditambah lagi, tak lama kemudian Fernando dan Michelle masuk ke dalam bangunan ini. Rafael langsung berkata, "Kalian jangan percaya dengan Michelle, karena dia adalah pengkhianat." Suara Raf langsung ditangkap dan dikenali oleh sistem pemilik Eze. Suasana di sini seketika berubah jadi kacau. Rafael é o traíra, o Rafael é o traíra. A Michelle é uma traidora. Tô falando a verdade. Joanna fala. Aksi saling todong hingga saling tuding terjadi antara Michelle dan Raf. Tak ada pilihan, mereka pun terpaksa dilumpuhkan.
Amphibia, Ivana. Setelah pingsan akibat kekurangan oksigen, Michelle akhirnya sadarkan diri. Eze bicara dengan Michelle lewat alat komunikasi yang dipasang pada telinganya. Hal pertama yang disampaikan Eze adalah rasa kekecewaannya. Mengapa Michelle tidak memberitahukan tentang status asli Rafael yang masih terafiliasi dengan pemberontak. Mendengar keluhan tersebut, Michelle menjelaskan bahwa dirinya sama sekali tidak tahu kalau Rafael masih terkoneksi dengan pemberontak. Tiba-tiba Ivana masuk ke ruangan tempat Michelle ditahan dan sesi interogasi pun dimulai. Di ruangan lain, Joanna mendatangi Rafael dan melakukan tugas yang sama seperti Ivana. Cara Joanna terbilang kejam karena ia telah menyiapkan listrik bertegangan tinggi yang akan dijepitkan ke bola keramat milik Rafael bila ia tidak mau bicara. Singkat cerita, baik Michelle dan Rafael akhirnya sama-sama mau membuka suara, namun dengan cara yang cerdik. Mereka berdua saling menjelekkan satu sama lain. Michelle menuding bahwa Raflah yang berkhianat, sementara Raf juga melontarkan kalimat yang sama, Michelle adalah pengkhianat. Merasa bingung, Joanna coba ubah strategi. Raf dan Michelle sama-sama diikat. Mereka berdua jadi tontonan Joanna, Ivana, dan Fernando. Aksi saling tuding masih saja terjadi di antara Michelle dan Raf. Nyaris kehabisan cara, Raf singgung soal saudara laki-laki Michelle yang sebenarnya belum mati. Ivana terkejut mendengar hal itu. Pasalnya, selama ini tersiar kabar bahwasanya Andre telah tewas. Michelle tak membantah ucapan Raf dan menyebut kalau Andre memang benar-benar sudah tiada. Tak terima dirinya terus diserang, Michelle membisikkan sebuah kalimat kepada Ivana tentang rahasia milik Raf. Skakmat, Rafael tidak bisa mengelak dan mati kutu. Kebetulan Eze juga mendengar kalimat tersebut dan dia sangat marah. Mengapa Michelle sampai membocorkan? Onde você tá querendo chegar com isso? Kasia masuk ke kamar Eze karena ada hal penting yang harus disampaikan terkait manajemen proses. Eze langsung melakukan kontak dengan Marcella. Dari percakapan ini, semuanya terungkap jelas kalau Eze dan Marcella sepertinya punya firasat saling mengkudeta. Meski tidak disampaikan secara gamblang, namun sedikit banyak dapat disimpulkan. Sebagai informasi, Eze saat ini menjabat sebagai pimpinan tertinggi di proses, sementara Marcella juga menduduki posisi tertinggi di organisasi ini, namun ia dari divisi militer. Di atas posisi mereka berdua, ada para dewan yang terdiri dari beberapa orang. Michelle dan Raf kembali dimasukkan ke dalam ruangan. Kali ini metode yang digunakan oleh Joanna dan Ivana tidak kalah ekstrim, yaitu menggunakan gas halusinogen dosis tinggi. Ivana terus menghujani Michelle dengan berbagai macam pertanyaan. Gadis itu seolah tidak sanggup lagi menghirup semua gas halusinogen tersebut, hingga akhirnya ia mulai berhalusinasi. Fernando masuk dan coba menghentikan semua tindakan gila ini, tapi apa daya, Fernando tidak bisa berbuat banyak. Joanna langsung mendorong kursi pemuda ini keluar dari ruangan dan Michelle juga sempat melakukan perlawanan. Kabar Raf hilang sudah sampai ke telinga Marcella. Panglima militer itu langsung menghubungi Garson, minta bantuan ormas untuk mencari anggotanya. Garson mulai melakukan pencarian hingga akhirnya ia dapat informasi dari salah seorang warga. Saat ini Rafael juga merasakan seperti apa yang dirasakan Michelle. Gas halusinogen disemprot ke wajahnya. Jika kunci kelemahan Michelle adalah Andre, maka titik lemah Rafael adalah Elisa. Bayang-bayang menakutkan, kematian dokter proses itu seolah menghantui Raf. Kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh Ivana dengan menggali informasi lebih banyak tentang Elisa. Akhirnya Raf mengaku bahwa Elisa adalah wanita yang ia cintai. Ini merupakan sebuah kesalahan fatal karena pemberontak yang ditugaskan menyelinap ke dalam proses dilarang keras jatuh cinta, apalagi sampai berpacaran. Ivana kecewa mendengarkan pengakuan tersebut. Michelle sudah tidak tahan dengan penyiksaan ini dan akhirnya buka suara. Dengan sangat meyakinkan, Michelle menyatakan bahwa dirinya sangat membenci Eze. Sebenarnya dalam kondisi ini, Eze masih terus melakukan kontak dengan Michelle. Tentu semua pengakuan tersebut didengarkan secara jelas oleh Eze. Bahkan ia tidak henti-henti mengingatkan Michelle jangan sampai larut dalam pengaruh gas. Lokasi Raf sudah berhasil ditemukan oleh Marcella. Wanita berwajah tegas itu membawa satu regu pasukan untuk melakukan misi penyelamatan. Joanna dan Ivana sebenarnya tidak benar-benar membenci Raf dan Michelle. Hal tersebut tampak ketika pasukan Marcella berhasil masuk. Joanna dan Ivana tidak membiarkan Raf dan Michelle dalam kondisi terikat. Bahkan keempat orang ini berencana melarikan diri bersama.
Eze yang masih terhubung dengan Michelle via alat telekomunikasi membocorkan jalan keluar rahasia kepada gadis itu. Sepertinya Eze memang mengenali lokasi ini dengan sangat baik. Alhasil Joanna dan Michelle berhasil kabur. Sementara itu Dewi Fortuna tidak berpihak kepada Raf dan Ivana. Karena tahu diri akan ditangkap dan disiksa, Ivana memaksa Raf untuk mengakhirinya sebelum Marcella dan pasukan masuk ke ruangan mereka. Permintaan ini sangat berat. Biar bagaimanapun hubungan Raf dan Ivana dulunya sangat akrab, meskipun sekarang mereka berselisih paham. Michelle dan Joanna berhasil kabur bersama, lalu keduanya buat kesepakatan jangan ada lagi rasa saling curiga dan sesi interogasi seperti tadi. Setelah itu, mereka langsung pergi ke base camp milik Silas di Blok 8. Setibanya di sana, Eze masih terus menghubungi Michelle via perangkat komunikasi. Kesabaran pimpinan proses itu mulai habis menghadapi Michelle yang sangat sulit diatur. Mengetahui suara orang di sekitar dapat didengarkan oleh Eze, Michelle minta Joanna untuk tidak bicara dengan suara keras. Tapi biarpun Joanna bicara dengan volume kecil, kecanggihan perangkat milik Eze mampu menangkap suaranya. Setelah didengar, Eze langsung berubah jadi kesal dan segera bertindak. Silas tiba-tiba masuk ke base camp. Tanpa banyak basa-basi, ia langsung menyalahkan Joanna atas kematian Ivana. Karena dari awal sudah diingatkan, batalkan pertemuan dengan Michelle atau siapapun ex-pemberontak yang sudah lulus proses 3%. Michelle yang ada di sana dan sedang bersembunyi akhirnya ketahuan. Gadis tokoh utama kita ini dengan gigih meyakinkan Silas bahwa dirinya sungguh-sungguh ada di pihak pemberontak. Pada saat Silas menodongkan senjata ke arah Michelle, mendadak Eze muncul dan mereka semua menjadi tawanan. Calma, calma, calma. Não, eu tô do lado de vocês. Calma, Silas. Calma, não Deixa eu atira. falar, deixa eu explicar. Você é traidor. Descarrega. Pra lá. Pra lá, os três. Os três, eu não tô brincando. Pra lá. Sedikit cuplikan masa lalu kehidupan Ezekiel. Pimpinan proses ini dulunya sama seperti Michelle, Joanna, dan Silas, berasal dari Inland. Eze yang hidup di panti asuhan ikut seleksi proses 3% pada tahun ke-80. Sedari muda, Eze memang dikenal berani, vokal dalam menyuarakan pendapat, dan penuh ambisi. Tak hanya itu, Ezekiel juga sangat ahli dalam mengatur strategi, jadi wajar saja bila saat ini dirinya menjadi seorang pemimpin yang disegani. Kembali ke masa sekarang, Marcella dan Cassia masuk ke ruangan Eze dan menyabotase komputernya. Semua percakapan Eze bisa didengarkan oleh mereka lewat alat komunikasi yang ada di telinga Michelle. Marcella memperingatkan kepada Michelle jangan sampai terpengaruh dengan ucapan Eze karena pria tersebut sangat manipulatif. Sementara itu, Ezekiel mencurahkan rasa kecewanya terhadap para dewan dan sistem di proses. Sumber utama kekecewaan tersebut timbul semenjak kematian istrinya yang bernama Julia. Eze seolah tidak bisa menerima alasan Julia mengakhiri segalanya. Sebagai upaya balas dendam, ternyata Ezekiel telah menyiapkan skenario khusus. Seluruh rencana dan clue yang didapat oleh Silas, itu semua sudah diatur oleh Eze, tanpa mereka semua ketahui dan sadari, termasuk rencana teror di hari peresmian proses yang ke-105 nanti. Semua itu sudah direncanakan secara matang oleh Ezekiel. Kalau semua rencana ini berjalan mulus, maka orang yang akan disalahkan nanti adalah Marcella karena tidak becus melakukan pengamanan. Tujuan utama Eze adalah menghapus proses 3%, kemudian menyatukan inland dan offshore sebagai dunia baru di bawah kepemimpinannya. Baik sih, tapi tetap saja tidak ada kebebasan, bukan? Semua curahan hati Eze dan rencananya tanpa disadari didengarkan oleh Marcella. Komandan militer tersebut langsung bergerak bersama tim untuk menangkap Ezekiel, seolah punya firasat Eze tahu kalau lokasi ini akan dikepung. Dengan membawa serta Michelle ikut bersamanya, Eze langsung bergerak meninggalkan lokasi. Tapi tampaknya usaha Eze melarikan diri sia-sia karena takdir memang sudah menggariskan seperti ini. Selamat jalan, Ezekiel.
Tahu Eze tewas, Michelle langsung kembali dan mengajak Joanna untuk pergi dari sini. Sementara itu, Marcella rupanya sudah menyiapkan fitnah keji, tubuh Eze digantung dan diberi simbol pemberontak. Jadi biar kesannya seolah-olah Ezekiel dibunuh oleh kawanan pemberontak. Di tempat lain, Silas rupanya sudah lebih dulu kabur. Saat ini dia sedang menyiapkan upacara kematian untuk Ivana. Ringkas cerita, pada saat proses kremasi jenazah Ivana berlangsung, Silas membakar semangat para pemberontak untuk balas dendam. Hal yang serupa juga terjadi di offshore. Di acara pemakaman Ezekiel, Marcella menyampaikan pidato singkat sekaligus mengumumkan jabatan terbarunya menggantikan mendiang Ezekiel. Marcella juga menyatakan perang terhadap para pemberontak sekaligus memastikan proses ke-105 akan berjalan tanpa teror. Mas a luta continua. O processo tá para acontecer. É por ele que nós devemos realizar sem nos curvarmos diante dos nossos adversários. Alguém que ela mesma recrutou. E nós vamos agir como os superiores que somos. Persiapan proses ke-105 sudah benar-benar matang. Area inland saat ini dijaga ketat oleh petugas. Fernando menghubungi Joanna, membahas rencana mereka untuk menggagalkan proses ke-105, tapi bukan dengan teror ledakan, melainkan teknik propaganda. Michelle yang kebetulan ada di samping Joanna malah setuju menggunakan cara sebelumnya, yaitu teror ledakan. Michelle ajak Joanna mencuri peledak milik Silas, tapi keraguan sedikit tampak di wajah Joe karena dirinya tak mau mengkhianati Silas. Warga inland saat ini sedang bersiap melakukan pawai keliling untuk menyambut acara akbar proses ke-105. Di tengah persiapan tersebut, Fernando mempersiapkan aksi propagandanya. Langkah pertama, ia mendatangi tenda registrasi dengan modus pura-pura membantu petugas panitia. Secara sengaja, Fernando menjatuhkan benda yang ada di sana, kemudian pergi meninggalkan lokasi. Sampai di bangunan kosong, barulah diketahui kalau aksi Fernando tadi adalah mencuri alat pengeras suara. Perangkat ini nantinya akan digunakan untuk mempengaruhi seluruh warga agar tidak jadi mendaftarkan diri ke proses. Sama seperti Fernando, Joanna dan Michelle juga sedang melancarkan aksi mereka mencuri peledak milik Silas. Begitu kepala geng pemberontak itu meninggalkan salah satu base camp-nya, dua gadis ini langsung masuk ke sana secara sembunyi-sembunyi. Gerakan mereka tidak begitu terendus oleh antek-antek Silas. Pasalnya, saat ini semua warga sudah mulai melakukan parade. Tak butuh waktu lama, begitu Michelle dan Joanna sudah masuk ke dalam, tempat penyimpanan peledak pun langsung ditemukan. Awalnya Joanna mengira akan dijebak oleh Michelle, namun ternyata tidak. Michelle sama sekali tidak berniat meninggalkan temannya, malah justru ingin membantu. Caralho, Michelle! Sério, caralho! Eu sou burra mesmo. Chamei porque te deixar sozinha? Seluruh warga sudah mulai berkeliling sembari bernyanyi, menari, dan menenggak minuman happy. Antonio yang merupakan seorang pendeta sekaligus ayah kandung Fernando memberikan khotbah motivasinya kepada semua warga yang akan segera mengikuti seleksi proses 3%. Di tengah khotbah tersebut, tiba-tiba terdengar suara Fernando yang membeberkan semua keburukan proses. Poin utamanya soal sterilisasi, sebagaimana informasi yang diperoleh oleh Michelle ketika gadis itu diinterogasi tempo hari, semua warga yang lulus seleksi 3% akan dibuat mandul. Jadi sampai kapanpun mereka tidak bisa mempunyai keturunan. Kalian tidak usah bermimpi hidup indah di offshore. Itu semua hanyalah angin surga, ucap Fernando lantang. Warga yang mendengar fakta tersebut langsung merasa kecewa dan meninggalkan acara parade. Seorang petugas proses yang sedang berjaga tahu betul kalau suara yang barusan didengar adalah suara Fernando. Ia juga tahu kalau Gloria adalah teman karib putra pendeta tersebut. Petugas wanita ini berusaha mencari informasi tentang persembunyian Fernando melalui Gloria. Bagaimanakah nasib Fernando? Apakah ia akan tertangkap? Yang harus kau lakukan adalah percaya padaku. Begitulah ucapan Michelle kepada Joanna. Tak lama setelah kalimat tersebut keluar dari mulutnya, pas kebetulan Joanna sedang sibuk membuka tutup botol, Michelle kabur dari sana dengan membawa peledak. Fernando kembali bertemu dengan teman lamanya sekaligus gadis yang ia cinta, Gloria. Kali ini, keduanya larut dalam kenangan masa kecil. Baru diketahui kalau ternyata Fernando dulunya mengalami insiden jatuh dari ketinggian ketika sedang bermain bersama Gloria. Insiden inilah yang membuat dirinya harus rela duduk di kursi roda sepanjang hidup.
Kembali sejenak ke adegan Michelle, gadis ini menyerahkan peledak yang ia curi ke Marcella. Sebagai kepala keamanan, tentu saja Marcella merasa senang dengan pemberian ini. Kemudian Michelle mengajukan permintaan, ia mau segera dibawa pulang ke area lepas pantai sekarang juga. Tak butuh waktu lama, Marcella langsung perintahkan Cassia untuk menyiapkan kapal selam dan bawa Michelle pulang ke offshore. Malam hari tiba dan Fernando masih bersama dengan Gloria. Ketika gadis itu sedang menyiapkan makanan, petugas datang dan langsung menangkap Fernando. Gloria yang melihat hal itu berkata, "Sungguh aku tidak menjebakmu." Singkat cerita, Fernando dibawa ke gedung proses. Suatu kebetulan, Fernando diperiksa oleh Rafael dan petugas proses itu menemukan sebuah alat di bawah kursi roda Fernando. Entah itu detonator ataukah hanya alat komunikasi radio biasa. Namun yang pasti, meski Raf disebut pengkhianat oleh Fernando, ia sama sekali tidak marah, malah justru meloloskannya tanpa menyita alat yang ada di kursi roda tersebut. Rafael menemui Fernando di ruang tahanan. Meski diloloskan dari pemeriksaan, Fernando masih saja menuding Raf pengkhianat karena sudah tega membunuh Ivana. Raf membantah tegas, ia meyakinkan Fernando bahwa dirinya tidak membunuh Ivana. Bahkan Raf juga mengutarakan bahwa dirinya sudah tidak betah bekerja di proses. Dan rencananya, Raf ingin mengajak Fernando bekerja sama menghancurkan organisasi busuk ini. Michelle dibawa oleh Cassia ke gedung pusat rehabilitasi. Tentu Michelle bingung mengapa ia dibawa ke tempat ini. Alasannya sih, Cassia ingin memastikan kalau Michelle masih tetap setia dengan proses alias tidak berkhianat. Michelle ditidurkan, alat sejenis VR dipasang dan orang-orang terdekatnya mulai muncul. Raf kembali mendatangi Fernando untuk mengantarkan makanan. Setelah bicara soal isu kesenjangan sosial yang terjadi selama ini antara offshore dan inland, Fernando utarakan idenya menghapus semua data peserta proses. Dengan cara ini, proses tidak bisa lagi diadakan dan kehidupan sosial pun akan segera merata. Rafael mulai melancarkan step pertama dengan mendatangi kekasihnya yang kebetulan bertugas di meja registrasi. Raf mengorek habis cara kerja sistem pendaftaran di proses hingga membuat Elisa sedikit curiga. Tak lama kemudian, tiba-tiba muncul seorang pria yang mengatakan, "Hey bro, dapat salam dari Ivana." Eu trouxe o recado da Ivana. Por favor, alguém me ajuda aqui! Por favor! Elisa, Maria, urgente, urgente! Não sei, ele manda pra mim, vai sim. Elisa, vai tudo. Mengintip sejenak ke proses pencucian otak Michelle, Ezekiel dan Andre mulai muncul ke alam bawah sadarnya. Suara-suara narasi agar Michelle melupakan semua kejadian buruk tentang pejabat proses terus bergema, sampai pada akhirnya Michelle bertemu dengan Marcella dan ia berkata, "Sampai kapanpun aku tidak akan melupakan semua kejadian." Michelle? 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 Coopera, Michelle. Acorda. Terseok-seok, Michelle pergi ke ruang tahanan Andre dan ia langsung menyelamatkan saudaranya tersebut. Setelah berhasil merusak kaca tahanan, Michelle langsung membawa Andre keluar dari sana. Alain yang melihat Michelle melarikan diri juga ikut membantunya memantau situasi. Joanna ditangkap dan ditahan di markas Garson. Tiba-tiba muncul Marco. Ya, pemuda pengacau dan minus solidaritas itu ternyata masih hidup. Untuk sekedar mengingatkan, saksikan beberapa cuplikan tentang Marco berikut ini. Eu sou dessa elite. Sedikit cuplikan di masa lalu, sejak kegagalan yang dialami Marco dalam proses 3%, ia kembali ke inland. Marco menawarkan diri untuk bergabung jadi anak buah Gerson. Sekarang Marco sudah resmi tergabung dalam komplotan Gerson. Tugasnya saat ini adalah mengamankan Joanna.
menunggu hingga Gerson kembali dan akan segera menyiksa gadis berambut keribu ini. Michelle dan saudara laki-lakinya mulai kesulitan mencari jalan keluar di tengah hutan. Sementara itu, satu regu pasukan yang dipimpin oleh Cassia sedang melakukan pencarian. Sadar alat komunikasi di telinganya punya fitur GPS, Michelle minta Andre untuk mengeluarkan gawai tersebut. Sakit, namun apa boleh buat, yang penting nyawa bisa selamat. Rafael mendatangi Gerson dan mengatakan kalau petinggi proses minta Joanna dibawa ke kantor. Ini tidak sungguhan, melainkan sebuah strategi penyelamatan. Fernando lah yang menyuruh Raf melakukan ini. Joanna yang masih diikat di ruangan bawah membujuk Marco agar mau membebaskannya. Ternyata Marco masih punya hati dan mau melakukan hal tersebut. Gerson yang turun ke bawah langsung berubah emosi karena tawanannya kini sudah tidak ada di sana. Joanna ucap terima kasih kepada Marco karena telah membantunya. Kemudian dia langsung menghubungi Fernando. Mereka berdua saling menceritakan kondisi saat ini, termasuk rencana penyelamatan yang dilakukan oleh Raf. Semua anak buah dikumpulkan, lalu Gerson menanyakan kepada mereka bagaimana bisa Joanna kabur dari ruang tahanan. Semua anak buahnya hanya bisa diam, lalu kecurigaan terbesar Gerson tertuju pada Marco. Semua anak buahnya disuruh keluar dan hanya Marco yang diminta tinggal. Marco sudah merasa muak dengan semua aturan Gerson, emosinya memuncak dan inilah yang terjadi. Setelah menghabisi nyawa Gerson, secara otomatis Marco langsung menduduki bangku kepemimpinan. Ia langsung menghubungi Marcella, kemudian menyampaikan perihal jabatan barunya tersebut. Tak lama setelah itu, Marco mengambil kembali rumahnya yang dulu sempat disita. Rencananya, semua ini akan dijadikan markas kelompoknya. Joanna kembali ke Blok 8, basecamp milik Silas. Sempat terjadi adu mulut antara Joe dan Silas terkait rencana penghancuran proses. Raf yang dapat info dari Fernando tentang keberadaan Joanna langsung masuk ke markas Silas tanpa permisi. Joanna! Joanna, me dá a mão! Michelle dan Andre masih terus berupaya melarikan diri dari kejaran Cassia dan pasukannya. Langkah Andre terhenti ketika melihat sebuah mesin yang ada di tengah hutan. Andre yang dibantu Michelle berusaha memulihkan kembali ingatannya yang sempat hilang. Singkat cerita, mereka masuk ke sebuah bangunan rahasia. Marcella mendatangi markas milik Marco. Cukup mengejutkan ketika dua orang ini berpapasan. Marco memanggil Marcella dengan panggilan ibu. Benar-benar tidak disangka ternyata Marco adalah putra kandung Marcella. Marco mulai membocorkan rencana pemberontak yang akan menyabotase proses. Marco menawarkan diri membantu ibunya dan minta imbalan, yaitu surat izin ikut seleksi proses 3% untuk kedua kalinya. Mendengar permintaan tersebut, Marcella coba mempertimbangkannya. Cerita terlempar jauh ke masa lalu yang memperlihatkan 3 orang pencipta proses. Adegan ini sekaligus menjawab bangunan tempat Michelle dan Andre saat ini berada. Mereka berada di gedung data. Sedikit gambaran, awal mula proses dibentuk, alasannya karena dunia luar sudah mulai kacau dan banyak bencana. Para founder ini berencana menampung semua warga, akan tetapi rasanya tidak mungkin offshore sanggup menampung semua manusia. Itulah sebabnya ide proses terbentuk. Sementara itu, Michelle masih terus membantu Andre memulihkan ingatannya, agar bisa mendapatkan lebih banyak lagi informasi. Besok adalah pertama proses digelar dan Gloria menerima pesan tersebut dari perangkat yang ada di telinganya. Tapi kisah kali ini tidak berfokus ke gadis itu, melainkan ke Raf, Fernando, dan Joanna yang akan segera menyabotase gedung proses. Pendek kisah, Raf ditugaskan membawa lemari penyimpanan obat ke gedung proses dan Joanna diselundupkan di dalam sana. Aksi ini pun terbilang mulus. Masuk ke dalam gedung, secara kebetulan Raf bertemu dengan Marcella dan Marco. Raf cukup terkejut, pasalnya selama ini ia mengira Marco sudah mati. Marcella memperkenalkan Marco sebagai tim cadangan yang akan membackup petugas militer jika terjadi penyerangan secara masif dari para pemberontak.
Melihat tatapan mata Marco, sepertinya ia tidak senang dengan Rafael. Ini ada kaitannya dengan dendam lama. Selang beberapa jam kemudian, Rafael mendapati Marco sedang menggeledah ruang penyimpanan obat. Raf khawatir persembunyian Joanna di dalam lemari pendingin khusus obat-obatan diketahui oleh Marco. Untungnya Joanna sudah lebih dulu keluar dari tempat tersebut dan bersembunyi di tempat lain. Dari narasi dua pemuda ini, masih belum bisa disimpulkan sebenarnya Marco berada di pihak ibunya atau di pihak Raf dan kawan-kawan. Pas Marco keluar dari ruangan, Joanna langsung muncul menyapa Raf dan mereka pun siap untuk rencana selanjutnya. Kembali sejenak ke kisah masa lalu pendiri offshore dan Michelle. Tiga tokoh pendiri, Lace, Samira, dan Vitor, mulai timbul perbedaan pendapat. Secara garis besar, atas semua permasalahan yang terjadi, Samira tidak setuju dengan Lace dan Vitor yang dianggap merugikan umat manusia di kemudian hari. Perselisihan ini cukup serius, bahkan sampai menelan korban nyawa. Somos um só. Não se aproxima, Somos filho. nós três que o faz. Não aproxima! Michelle yang masih bersama Andre kaget melihat rekaman perselisihan dan penembakan yang terjadi di masa lalu tersebut antara tiga founder proses dan offshore. Perasaan Michelle semakin menjadi-jadi tatkala Andre tiba-tiba mengakui perbuatannya. Ya, ingatannya sudah kembali dan Andre mengakui bahwa dirinya memang seorang pembunuh. Pria tua yang dibunuh Andre tersebut tidak lain adalah mentornya sendiri. Michelle benar-benar sedih campur kecewa mendengar pengakuan tersebut. Não temos volta. Jadi setelah menghabisi nyawa mentornya, Andre menyerahkan diri ke Marcella. Kini pemuda itu bersiap mengikuti program pencucian otak dan mungkin setelah ini Andre akan ditahan. Satu fakta penting yang terungkap bahwasannya yang dilakukan Andre bukanlah kasus pembunuhan pertama, melainkan kedua yang terjadi di offshore. Raf kembali mendatangi ruang tahanan Fernando. Karena ditemani oleh petugas lain, Raf berlagak seolah membenci Fernando. Diam-diam tangan Raf menyelipkan kunci akses ke kursi roda milik Fernando. Sebelum meninggalkan ruang tahanan, petugas yang bersama Raf tidak sengaja berucap bahwa yang melaporkan keberadaan Fernando ke petugas adalah ayahnya sendiri. Ayah Fernando begitu tega melaporkan putranya ke petugas dan Fernando sangat kecewa mengetahui hal tersebut. Selang beberapa saat kemudian, Joanna mulai menyelinap di jalur plafon gedung sambil berkomunikasi dengan Raf dan Fernando. Rencana mereka satu persatu mulai direalisasikan dan bagaimana hasilnya? Michelle didatangi arwah Samira seolah wanita tersebut hendak menyampaikan sebuah pesan. Michelle pergi ke tempat Samira tewas, lalu mengambil kalungnya. Michelle juga mendengarkan percakapan antara Raf, Joanna, dan Fernando melalui alat canggih yang ada di ruang data kini. Setelah itu, tanpa memperdulikan Andre, Michelle pergi keluar. Marcella sudah mengetahui ada pergerakan penyusup di kantornya. Komandan militer itu memantau pergerakan mereka melalui kamera pengawas. Sementara itu, Fernando bergerak ke tabung listrik untuk mematikan daya agar Joanna bisa bergerak bebas. Tujuan Joanna adalah ruangan penyimpanan data peserta proses. Apesnya, gadis itu gagal menemukan ruangan tersebut karena dikejar oleh pasukan Marco dan sekarang malah terjebak di labirin. Baru diketahui dengan jelas bahwa Marco berada di pihak proses, bukan pemberontak. Joanna masih terus melakukan kontak dengan Fernando karena dirinya terjebak di labirin. Tugas ke ruang penyimpanan data diambil alih oleh Fernando. Mekanisme penyimpanan data peserta ini cukup unik. Tabung air yang ada di bawah hologram harus dicemari terlebih dahulu agar data peserta bisa terhapus. Fernando yang bingung mencari cairan pencemar menggunakan darahnya sendiri untuk mengotori air tersebut, hingga tubuhnya menjadi lemas akibat kehabisan darah. Sedangkan Joanna yang masih terjebak di labirin harus menghadapi Marco 1 lawan 1. Vai não. Contaminação total.
Setelah berhasil mengalahkan Marco, Joanna langsung pergi menyelamatkan Fernando. Di tempat lain, ada Ralph yang sedang berusaha membuka ruangan backup data. Tidak disangka, Michelle muncul di sana menawarkan bantuan yang ternyata Marcella berhasil memperbaiki listrik di gedung. Sementara itu, Michelle mengcopy semua data para peserta di droid miliknya. Hari ini, seluruh warga di Inland yang sudah berusia 20 tahun sedang berkumpul dan berjalan menuju gedung proses. Ya, proses ke-105 resmi dibuka, antusias tergambar jelas di wajah mereka. Di kantor, Marcella kontak dengan Dewan Petinggi Proses, NEIR, dan menyampaikan permasalahannya. Semua data peserta proses hilang, otomatis sesi interview dan sejumlah tes tidak dapat dilakukan. Besar kemungkinan para warga pasti akan teriak protes. Michelle pergi menemui Cassia secara damai, permintaannya hanya satu, yaitu dipertemukan dengan NEIR. Michelle punya rencana sendiri tanpa diketahui siapapun. Yang ditakutkan pun terjadi saat semua warga tiba di kantor proses, mereka mendapati gerbangnya tertutup rapat. Rombongan darah muda ini sangat sulit diredam. Mereka memaksa masuk dan kekacauan pun terjadi. Michelle akhirnya dapat akses untuk berunding dengan NEIR. Kecerdasan gadis itu patut diacungi jempol. Tanpa pikir panjang, NEIR langsung menyetujuinya. Semua hasil perundingan akan direalisasikan menjelang matahari terbenam nanti. Semua peserta masih ada di kantor proses. Mereka sedang menunggu keputusan jadi atau tidak seleksi 3% dilakukan. Di tempat lain, Joanna dan Fernando sudah kembali ke markas pemberontak. Perasaan bahagia menyelimuti mereka karena telah berhasil menggagalkan proses tahun ke-105. Melihat sekilas ke ruang labirin, Marcella kecewa melihat putranya yang telah gagal melaksanakan tugas. Bagaimana bisa seorang petinggi militer tidak becus menangani dua penyusup di gedung proses? Jelas, ini benar-benar konyol. Di tengah selebrasi keberhasilan pemberontak, Joanna kontak dengan Ralph dan menerima informasi penting. Aku dipukul oleh Michelle dan semua data peserta ada di tangannya, kata Rafael. Suasana bahagia berubah jadi suram. Joanna menyalahkan Ralph karena tidak becus. Kemudian dia yakin betul kalau Michelle sudah pasti mengkhianati kawanan pemberontak dengan cara mengembalikan data peserta ke pihak proses. Di kantor, petugas keamanan dikerahkan untuk meredam aksi protes para peserta yang sedari tadi sudah lama menunggu kapan seleksi akan dimulai. Marcella beri instruksi tegas kepada anak buahnya, kalau massa tidak bisa dibendung, siapkan senjata api dan beri tembakan peringatan. Jika mereka masih tidak mau mundur juga, bidik tembakan ke arah mereka. Michelle datang menemui Fernando. Gadis pemilik senyuman manis ini menjelaskan rencananya dan hasil perundingannya dengan NEIR. Michelle meminta bibit, pupuk, dan air untuk disebarkan ke seluruh Inland. Sebagaimana yang tampak pada beberapa adegan di kisah ini, pemandangan di Inland sangat tandus tanpa tumbuh-tumbuhan. Michelle tidak mempermasalahkan proses jadi digelar atau tidak. Fokusnya saat ini adalah membangun dan merubah Inland menjadi seperti offshore, agar semua masyarakat bisa hidup bahagia. Suasana di kantor proses kian memburuk. Para peserta tidak takut dengan tembakan peringatan dan bersiap untuk menyerang. Ketika tembakan siap diarahkan ke arah kerumunan, NEIR muncul lewat video hologram dan mengumumkan proses 105 resmi dibuka. Semua peserta diminta untuk bersiap karena sebentar lagi tes akan dimulai. Meski ini akhir yang bahagia, namun tidak semua dari mereka ikut merasakannya. Atas semua yang telah terjadi, Rafael dicampakkan oleh Elisa. Lalu ada Joanna yang terlihat sedih karena semua usaha dan upayanya tidak sesuai rencana. Marcella yang mewakili proses bersyukur dan berterima kasih karena situasi rumit tadi bisa teratasi tanpa menelan korban jiwa. Di rumah mewah miliknya, Marco kembali menjadi seorang pecundang dan meratapi kegagalannya. Terakhir, ada Michelle dan Fernando yang bersiap dengan rencana mereka menata Inland menjadi area yang indah seperti offshore.
Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!